Assalamualaikum sahabat semuanya. Kembali kita bertemu dalam pembahasan uji pemahaman untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP atau MTS kelas 7 ya sahabat ya. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Pilihlah satu jawaban yang benar. Untuk model soal A ya. Nomor 1, Sonata, Roni, dan Melati pergi ke toko buah. Sonata membeli 5 kilo alpukat dan 3 kilo jeruk. Sementara itu, Roni membeli 3 alpukat dan 2 kilo jeruk. Melati membeli 4 kilo alpukat dan 4 kilo jeruk. Permintaan kolektif mereka adalah A. 7 kilo alpukat dan 6 kilo jeruk. B. 8 kilo alpukat dan 5 kilo jeruk. C. 9 kilo alpukat dan 7 kilo jeruk. D. 12 alpukat dan 9 kilo jeruk. Sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini, tentu kita juga harus tahu dulu sahabat, apa itu permintaan kolektif ya. Permintaan kolektif itu adalah jumlah dari permintaan konsumen yang ada pada satu pasar. Ya, jadi ketika konsumennya ada 1000, dijumlahkanlah seluruh permintaannya itu. Maka dapatlah kita menyimpulkan berapa permintaan kolektif konsumen pada saat itu. Ya, berarti ini sangat mudah untuk dijawab ya sahabat ya. Dari pengertian tadi kita sudah mampu merumuskan di mana jawaban yang paling tepat. Berarti hanya ada 2 item di sini ya, alpukat dan jeruk. Kita ulangi lagi ya, kita catat dengan baik bahwa Sonata membeli 5 kilo alpukat. Oke, ingat angka 5 kilo alpukat. Kemudian Roni membeli 3 kilo alpukat, berarti 5 ditambah 3, 8 ya sahabat ya. Terakhir itu Melati membeli 4 kilo alpukat, 8 ditambah 4 berarti 12 kilo. Kita sudah dapat dan menemukan bahwa alpukat secara permintaan kolektifnya adalah 12 kilo alpukat. Sekarang item yang lainnya yaitu jeruk. Sonata membeli 3 kilo jeruk. Oke, 3 ya sahabat ya. Roni juga membeli jeruk yaitu 2 kilo. Berarti 2 ditambah 3 atau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian Melati membeli 4 kilo jeruk. 5 ditambah 4, 9 kilo jeruk. Maka dapatlah kita simpulkan bahwa permintaan kolektif mereka ini adalah D. 12 kilo alpukat dan 9 kilo jeruk. Baik sahabat, saya ulangi jawabannya ya. Nomor 1 adalah D. 12 kilo alpukat dan 9 kilo jeruk. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh permintaan absolut. A. Meskipun Rofikah mempunyai uang yang cukup untuk membeli tas baru, dia membeli tas punggung. B. Wijayanti ingin membeli raket badminton, akan tetapi dia tidak mempunyai uang yang cukup. C. Setelah Andi mempunyai uang yang cukup, ia membeli sepeda baru. D. Ayah membelikan Anita sepasang sepatu olahraga yang baru. Di sini kita juga harus paham apakah itu permintaan absolut ya sahabat. Permintaan absolut ini adalah keinginan seseorang atau konsumen membeli suatu barang tetapi belum mempunyai uang yang cukup. Ya, ingat ya, digaris bawahi. Keinginan konsumen atau seseorang membeli kebutuhannya barang dan jasa ya, tetapi belum mempunyai dana atau uang yang cukup. Di sini sudah terlihat jelas sahabat di mana jawaban yang tepatnya ya. Jawaban yang tepat adalah B ya. Wijayanti berkeinginan atau ingin membeli raket badminton, akan tetapi dia tidak mempunyai uang yang cukup. Berarti ada keinginan tetapi belum mempunyai uang yang cukup. Jawaban nomor 2 itu adalah B ya sahabat.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, yang bukan sahabat ya. A. Biaya produksi. B. Kemajuan teknologi. C. Jumlah pendapatan. D. Harga barang dan jasa lain. Kalau kita pahami faktor dari mempengaruhi penawaran itu sangat banyak ya sahabat ya. Yang pertama itu adalah teknologi ya. Yang kedua biaya produksi. Kemudian harga barang dan jasa lainnya yang serupa. Ada juga faktor alamnya ya sahabat ya. Ada juga faktor dari berbagai macam kebijakan pemerintah ya. Jadi di sini yang ditanya itu adalah yang bukan ya sahabat ya. Kalau yang bukan di sini adalah jumlah pendapatan. Nomor 3 jawabannya adalah C, jumlah pendapatan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Di dalam masyarakat, kita dapat melihat ada orang yang berambut lurus, berambut keriting, berambut bergelombang, berambut pirang, dan berambut hitam. Pengelompokan berdasarkan perbedaan seperti ini di dalam masyarakat termasuk titik-titik. A. Diferensiasi sosial. B. Stratifikasi sosial. C. Interaksi sosial. D. Integrasi sosial. Oke, kita bahas dulu ya pengertiannya ya. Integrasi sosial itu adalah penyatuan ya, lawannya adalah disintegrasi, perpecahan ya. C itu interaksi sosial, ini adalah hubungan atau kontak ya yang dilakukan oleh individu ke individu ataupun individu ke kelompok ataupun kelompok ke kelompok, itu termasuk di kategori interaksi sosial ya sahabat. Kemudian ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini adalah lapisan masyarakat sosial, baik itu tertutup maupun tidak tertutup. Biasanya stratifikasi sosial ini dia lebih ke vertikal ya, atas ke bawah atau bawah ke atas. Untuk yang A yaitu diferensiasi sosial. Ini masuk ke kategori pengelompokan ya, tetapi dalam versi horizontal, di mana yang dikelompokkan adalah ras, agama, ya, warna kulit, ciri fisik dan lain-lain yang serupa ya sahabat ya. Di mana ini tidak dapat kita buat menjadi lapisan yang bertingkat, karena tidak bisa rambut seseorang atau ras seseorang itu di atas ras lainnya, karena sama-sama pemberian dari yang Maha Kuasa ya sahabat ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 ini adalah diferensiasi sosial, karena ada rambut di sana ya yang ditanya ya, berarti ras, masuk ke ras atau suku tertentu ya sahabat. Nomor 4 jawabannya adalah A. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Stratifikasi sosial pada masyarakat yang menganut sistem kasta bersifat A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Semi tertutup. Oke, stratifikasi sosial ini tadi sudah kita singgung di atas, adalah sebuah strata atau lapisan sosial di sebuah masyarakat ya, di mana stratifikasi sosial ini ada yang tertutup, ada yang terbuka ya. Kalau untuk stratifikasi sosial terbuka, biasanya adalah sebuah stratifikasi sosial yang bisa ditembus oleh masyarakat di lapisan bawah. Kemudian dengan usaha ikhtiar pendidikan segala macamnya, dia mampu menaikkan status derajat sosialnya atau stratifikasinya di lapisan masyarakat. Ya, contohnya di awal dia hanya seorang anak petani, kemudian anaknya disekolahkan, dapat kesempatan, akhirnya anaknya jadi pejabat. Itu termasuk kategori stratifikasi sosial yang terbuka. Kemudian ada stratifikasi sosial tertutup, itu berupa kasta ya sahabat, dimana kasta ini biasanya ada pada lapisan masyarakat
kolonialisme ya, seperti ada ras atau golongan Belanda dulu yang paling tinggi, kemudian ada yang ras Eropa, ada ras asing non Eropa ya, seperti Arab, Cina dan lain. Kemudian ada ras priainya, kemudian baru pribumi biasa ya. Tapi di sini yang ada kasta itu agama Hindu biasanya, di mana ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Sudra dan Waisa, dan mereka tidak dapat menembus strata sosial tersebut kalau dilihat dari lapisan sosial masyarakatnya, karena kasta itu tertutup ya sahabat. Jadi jawabannya untuk nomor 5 ini sudah dipastikan, yaitu tertutup. Baik sahabat, sampai di sini jumpa kita. Besok kita akan bahas lagi soal yang lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.